Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang berbahagia, salah satu rukun salat adalah membaca suratul Fatihah. Membaca suratul Fatihah adalah salah satu rukun daripada rukun-rukun salat yang wajib kita baca. Jika seseorang melaksanakan salat tetapi ia tidak membaca suratul Fatihah, maka salatnya dihukumi tidak sah karena tertinggal salah satu daripada rukun-rukun salat itu sendiri. Tapi teman-teman sekalian, tahukah kita bahwasanya di dalam suratul Fatihah itu banyak terdapat faedah di dalam suratul Fatihah itu sendiri. Lalu apa saja fawaid-fawaid yang ada di dalam suratul Fatihah? Di dalam kitab At-Taqriratus Sadidat fil Masailil Mufidat yang disusun oleh Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf, beliau menulis di dalam kitabnya ini pada halaman 217, fawaidu muta'alliqah bil Fatihah, beberapa faedah-faedah yang berhubungan dengan Fatihah. Al-awwal, yang pertama, asma'uha. Adapun nama-nama suratul Fatihah itu ada 25 isman. Ada sekitar 25 nama. Minha, di antaranya, berarti nama Fatihah ini banyak sekali. Di antaranya Fatihatul Kitab. Suratul Fatihah dinamai juga Fatihatul Kitab. Wa Ummul Quran. Ada yang menamai sebagai Ummul Quran. Nah, ini yang perlu saya ingatkan teman-teman sekalian. Biasanya kalau ada yang menjadi MC, itu biasanya bilang begini, acara selanjutnya adalah pembacaan Ummul Al-Quran. Nah, ini secara kaidah nahwiyah, kalau dikatakan Ummul Al-Quran, itu kurang tepat. Karena Al-Quran itu terdiri dari dua kata. Yang pertama ummu, yang kedua Al-Quran. Ummu itu mudhaf, Al-Qurani mudhafun ilaih. Maka cara yang tepat adalah pembacaan Ummul Quran, bukan Ummul Al-Quran. Kalau seperti itu nanti dia menambah huruf daripada yang dikatakan. Ini tambahan sedikit. Nama Al-Quran yang lain adalah Was-Sab'ul Mathani. Dinamai juga namanya Sab'ul Mathani. Ada yang nyebutnya namanya suratul Fatihah ini Walhamdu, namanya surah Al-Hamdu. Wal-Kafiyatu, surah Al-Kafiyah. Wal-Wafiyatu, surah Al-Wafiyah. Wasyafiyatu, surah Asy-Syafi. Wal-Asasu, surah Asas. Ini banyak sekali nama-nama suratul Fatihah. Lebih kurang ada 25 nama untuk nama suratul Fatihah. Yang kedua, Ats-Tsani hukmul basmalati. Apa hukum membaca basmalah di dalam suratul Fatihah? Hiya ayatun minal Fatihati. Bismillah ini adalah termasuk ayat daripada Fatihah. Ketika salat, menurut mazhab Asy-Syafi'i, Bismillah ini harus dijaharkan dan dibaca kuat. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, jadi seperti itu. Berbeda dengan madhab yang lain, ada yang mensirkan baca bismillahnya. Nah, yang kedua, selanjutnya, wa tusannu fi awwali kulli suratin illa surat at-taubati. Membaca bismillah pada surah yang lain itu hukumnya sunnah. Illa surat at-taubati, kecuali pada surah at-taubah kita tidak dianjurkan membaca bismillah. Fatahrumu fi awwaliha wa tukrahu fi athna'iha 'inda Ibnu Hajarin. Maka haram hukumnya membaca basmalah pada awal surat at-taubah, wa tukrahu fi athna'iha, dan dimakruhkan fi athna'iha, di tengah-tengah surat taubah, 'inda Ibnu Hajarin, menurut Imam Ibnu Hajar. Wa tukrahu fi awwaliha wa tusannu fi athna'iha 'inda Ar-Ramli. Tetapi menurut Imam Ar-Ramli, makruh membaca di awal surat taubah dan sunnah membaca di tengah-tengah surat taubah. Wa tundabu al-basmalatu fi athna'i jami' suwari. Selanjutnya dikatakan oleh beliau, tundabu al-basmalatu fi athna'i jami'i suwar. Sunnah hukumnya membaca basmalah di tengah-tengah semua surah. Illa surat at-taubati, kecuali surah at-taubah bara'ah kama taqaddama, sebagaimana keterangan telah lalu.
Jadi bismillah dalam Al-Fatihah itu dihukumi termasuk ayat daripada Al-Fatihah. Yang ketiga, apa faidah atau fawaid yang berhubungan dengan suratul Fatihah? As-salisu hurufuha, huruf-huruf suratul Fatihah. Ini kita banyak yang tidak tahu ya. Adaduha, jumlah huruf daripada huruf-huruf Al-Fatihah itu adalah mi'atun wa khamsuna harfan biqira'ati Malik. Itu ada sekitar 155 huruf biqira'ati Maliki. Kalau kita membacanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Maliknya pendek. Atau mi'ah sittun wa khamsuna harfan biqira'ati Maliki. Ada yang mengatakan 156 hurufnya biqira'ati Maliki, dengan membaca Maliki. Ya, agak panjang. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Itu kalau yang baca panjang. Ada kalau yang baca Malikinya pendek atau yang Malikinya panjang, itu jumlahnya 156 huruf. Wa adadul hurufi allati laysat fil Fatihati sab'atun. Dan adapun jumlah huruf yang tidak termasuk, yang tidak ada di dalam surah Fatihah, itu ada 7 huruf. Majmu'atun fi qawli ba'dihim, yang terhimpun di dalam syairnya, disyairkan oleh para ulama, ada di dalam kitab Jurabil Miskin di Syekhina Sayyid Allama Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Rahman Al-Kaf Al-Hajrani. Kata beliau dalam syairnya itu, sab'u hurufin kharajat an Fatihah stajin khazin syalfin atat mutatabi'ah. Ada 7 huruf yang keluar dari Fatihah, antara lain tha, jim, kha, zai, shin, dhad, fa. Ini 7 huruf yang tidak ada di dalam suratul Fatihah. Kenapa 7 huruf ini tidak ada di dalam suratul Fatihah? InsyaAllah penjelasannya pada video yang selanjutnya. Teman-teman sekalian, inilah setidaknya ada beberapa faedah yang berhubungan dengan suratul Fatihah yang terkadang kita masih belum tahu. Ya, jadi ada 7 huruf yang tidak ada dalam suratul Fatihah. Bismillah termasuk bagian ayat daripada suratul Fatihah. Makanya dalam mazhab Syafi'i, membaca bismillah itu dijaharkan, walaupun ada ulama yang mengatakan bismillah tidak termasuk Fatihah, namun dalam mazhab Syafi'i dikatakan bismillah termasuk dalam bahagian suratul Fatihah. Dan Fatihah memiliki setidaknya 25 nama, yang nama-nama itu membawa barokah kepada kita. Salah satunya ada nama suratul Fatihah itu adalah Syafi, ada Al-Kafi, Al-Wafi. Makanya para ulama banyak mengajarkan kepada kita supaya kita diberi kecukupan, supaya kita diberi kesehatan dan segala macam, itu memperbanyak membaca suratul Fatihah, karena Fatihah itu memang banyak sekali barokahnya. Salah satunya adalah sebagai obat. Kalau kita merasakan sakit, kalau kita merasakan keluh kesah, gelisah dan segala macam, coba memperbanyak membaca suratul Fatihah. InsyaAllah Allah beri kita ketenangan dan ketetapan iman. Teman-teman sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bersama Al-Faqir Al-Mutahhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.